Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan awal dari alur cerita film Spartacus War of the Damned episode pertama. Di episode yang lalu diceritakan sosok Lucretia yang tengah membunuh kedua pelayan dari Lydia dan juga mengeluarkan paksa bayi yang tengah berada di dalam kandungan Lydia. Dan akhirnya Lucretia menerjunkan diri ke dalam jurang dengan membawa serta bayi dari Lydia itu. Diceritakan juga Oenomaus yang telah terbunuh saat terjadi peperangan di tengah hutan saat melawan Glaber dan para pasukannya. Dan diperlihatkan Glaber yang telah terbunuh di tangan Spartacus sendiri dengan menusukkan pedangnya ke dalam mulut Glaber. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Di episode kali ini diawali dengan diceritakannya tengah terjadi peperangan besar-besaran antara Spartacus dan para rombongannya melawan para pasukan Romawi di bawah komando dari Cosinius dan Furius. Diperlihatkan juga mayat-mayat yang berserakan akibat peperangan itu. Dan akhirnya peperangan itu pun dimenangkan oleh Spartacus dan para rombongannya. Tapi sayangnya di sini pimpinan dari pasukan Romawi tersebut yaitu Cosinius dan Furius telah berhasil melarikan diri dari Spartacus dan para rombongannya. Setelah itu diperlihatkan Cosinius dan Furius yang tengah mandi bersama dengan ditemani para pelayan wanita mereka masing-masing. Di tempat itu juga diperlihatkan Metellus sang magistrat sedang berbincang-bincang dengan mereka berdua. Cosinius dan Furius mengatakan pada Metellus bahwa mereka telah kewalahan menghadapi Spartacus dan para rombongannya, apalagi dengan bertambahnya pasukan dari Spartacus semenjak ia dan kawan-kawannya telah berhasil membebaskan para budak pekerja di penambangan Lucania. In wake of ever-expanding legend of Spartacus, they added thousands to rank, liberating the miners. Mereka berdua pun khawatir Spartacus dan para rombongannya dalam waktu dekat akan menyerang mereka jika tidak secepatnya ada bantuan pasukan tentara dari Roma. Akhirnya Metellus pun mengatakan pada mereka berdua jika ia akan pergi ke Roma untuk membujuk Crassus agar supaya bisa memberikan bantuan pasukan tentara untuk Cosinius dan Furius. Crushing Spartacus and his rebellion. Lalu diperlihatkan Spartacus yang berada dalam tenda di markasnya. Tak lama kemudian Agron dan Crixus datang menghampirinya sembari melaporkan pada Spartacus jika senjata dan kuda hasil rampasan dari para pasukan Romawi telah mereka kumpulkan dari hasil kemenangan mereka dalam peperangan yang kemarin. Lalu Spartacus mengatakan pada Agron dan Crixus jika ia ingin mendengarkan laporan dari Ganisius juga selain dari mereka berdua. Lalu Agron mengatakan jika Ganisius pasti lebih sibuk merayakan kemenangannya dengan minuman dan dengan para teman-teman wanitanya. Kita beralih ke Roma. Di sini diperlihatkan Crassus yang tengah berlatih pedang dengan Hilarus sang pelatih dengan disaksikan langsung oleh sang anak yaitu Tiberius. Terlihat Crassus yang sedikit lengah saat berlatih pedang sehingga dia pun sedikit tergores di lengan sebelah kanan oleh Hilarus sang pelatih. Karena merasa bersalah, Hilarus pun akhirnya meminta maaf pada sang tuan yaitu Crassus. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Metellus yang datang menemui Crassus. Metellus mengatakan pada Crassus jika Cosinius dan Furius meminta bantuan 10.000 pasukan tentara padanya. Oh, Tiberius. We have suffered unexpected. To me, No. Of what remains of their lead commander. no.
Akhirnya Crassus pun mengiyakan permintaan dari Metellus itu, meskipun sang anak Tiberius terlihat tidak setuju dengan keputusan sang ayah untuk membantu Cosinius dan Furius. Akhirnya Metellus pun beranjak pergi untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Cosinius dan Furius. Kita kembali ke tenda markas Spartacus dan para rombongannya. Di sini diperlihatkan Ganissus yang tengah bermabuk-mabukan sembari bersenda gurau dengan dua orang temannya. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh 3 orang wanita yang tak lain yaitu dengan niat untuk melayani dan bercinta dengan Ganissus. Akhirnya Ganissus pun menyuruh kedua teman laki-lakinya itu untuk keluar dari tenda, dan mereka berdua pun akhirnya keluar meskipun dengan berat hati dan dengan sedikit menggerutu. Akhirnya Ganissus pun bercinta di dalam tenda dengan ketiga wanita itu. Dan di saat yang bersamaan terlihat juga Agron dan Nasir yang juga sedang melakukan hubungan sejenis antara mereka berdua. Proud words with wine. Days ago. My intentions were... Setelah itu terlihat Ganissus yang sedang menghampiri Spartacus sembari masih terlihat membawa minuman di tangannya. Di sini Spartacus mengatakan pada Ganissus untuk supaya selalu melaporkan padanya tentang apa yang telah terjadi setelah mereka melakukan peperangan dengan para pasukan Romawi. Lalu Spartacus dan Ganissus pun berbincang-bincang di dalam tenda itu, yang intinya ialah membahas tentang tujuan mereka ke depan untuk menumpas habis semua petinggi-petinggi Romawi dan para pasukannya. No mirror. Dan setelah perbincangan mereka selesai, Ganissus pun terlihat beranjak pergi keluar meninggalkan Spartacus. Setelah itu diperlihatkan Crassus yang tengah berada di ruang kerjanya bersama sang anak Tiberius. Tak lama kemudian Tiberius keluar, dan di waktu yang bersamaan Publius, anak kedua dari Crassus, dan sang istri juga menemuinya di ruangan itu. Di sini rupanya sang istri mengusulkan pada Crassus jika seharusnya Tiberius, anak pertamanya, sudah layak untuk mengemban jabatan yang lebih tinggi. Namun Crassus masih merasa jika Tiberius masih belum mampu untuk menempati jabatan yang diinginkan sang istri. Lalu sang istri pun keluar meninggalkan Crassus dari tempat kerjanya itu. Terlihat Tiberius yang tengah berbincang-bincang dengan Sabinus yang notabene adalah sahabatnya dari kecil, dan di waktu yang bersamaan ibunya menghampiri Tiberius dan berpesan padanya agar supaya dia membuktikan pada ayahnya jika dia adalah putra yang bisa diandalkan. Lalu di markas Spartacus dan para rombongannya diperlihatkan Nasir yang tengah melatih bermain pedang kepada para budak yang baru bergabung dengan rombongan Spartacus. Akan tetapi di sini Spartacus melihat ada 2 orang yang gerak-geriknya mencurigakan, dan setelah orang itu beranjak pergi dari tempat itu, Spartacus pun diam-diam membuntutinya. Setelah Spartacus membuntuti orang itu, ternyata di dalam sebuah tenda Spartacus mendapati salah seorang budak yang bernama Diotimos dengan membagi-bagikan daging kuda yang tengah disembelihnya kepada para budak yang lain. Melihat hal itu, lalu Spartacus menegurnya, dan Diotimos pun menjawab jika kuda yang telah ia sembelih adalah kuda yang sudah sakit-sakitan dan hendak meninggal, dan dia tidak izin kepada Spartacus karena dia rasa Spartacus terlalu sibuk untuk mengurusi hal-hal kecil seperti ini. Ternyata Diotimos masih belum sadar jika yang ada di hadapannya adalah sosok dari Spartacus, dan ia baru tersadar saat Crixus menghampirinya sembari memanggil namanya untuk melaporkan padanya jika para pasukan Romawi telah menyelinap dari arah utara untuk mendekati markas mereka. Spartacus! A clutch of Romans ride from the north, attempting to slip past our position. You are Spartacus? Apologies. Setelah itu terlihat Nivia yang berpura-pura menggali tanah. Tak lama kemudian terlihat beberapa pasukan Romawi berkuda datang menghampiri Nivia, dan setelah salah satu dari pasukan itu mendekat, Nivia langsung menusuk dengan pedangnya, dan disusul dengan keluarnya Spartacus dan rekan-rekan yang lain, dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Saat Spartacus dan yang lain terlihat sudah menghabisi semua pasukan Romawi itu, ternyata di sini masih terlihat satu pasukan yang hendak melarikan diri dengan menaiki kudanya. Akan tetapi dia gagal untuk lari dari situ karena telah tertusuk tombak yang telah dilemparkan Spartacus padanya dari arah kejauhan.
Dan di saat yang bersamaan, Nivea menemukan sebuah surat dari salah satu pasukan Romawi yang telah tewas itu. Lalu Nivea pun melaporkannya pada Spartacus. Dan setelah Spartacus membaca isi surat itu, ternyata di situ tertulis sebuah pesan yang intinya adalah jika Crassus akan mengirimkan 10.000 jumlah bantuan pasukan kepada Cosinius dan Furius. Stripping advantage. Dan tidak menunggu lama, Spartacus lalu mengumpulkan rekan-rekannya di dalam tenda guna menyusun strategi baru untuk menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya tidak sedikit itu. Lalu akhirnya Spartacus mengajak Crixus dan Ganesius untuk bergerak, sementara Agron diperintahkan untuk tetap berada di markas guna menggantikan posisi Spartacus untuk sementara selama dia pergi. Atticus, Crixus, man and woman that can hold weapons. Springs from his brow. Setelah itu diperlihatkan Crixus yang tengah berpamitan pada Nivea kekasihnya jika ia akan pergi untuk menghadapi para pasukan Romawi. Semula terlihat Nivea yang marah dan keberatan karena mengkhawatirkan Crixus kekasihnya itu. Tapi setelah diberikan banyak penjelasan oleh Crixus, Nivea pun akhirnya bisa mengerti dan akhirnya mereka berdua pun bercinta di malam itu. Still they will. But this night it must be so. Di sini terlihat Crassus yang berada di arena berlatih pedang bersama Hilarus sang pelatih. Namun terlihat sang anak Tiberius yang terdengar banyak bicara sembari meremehkan Hilarus yang notabene adalah seorang budak. Dan mendengar itu semua, Crassus pun akhirnya menyuruh sang anak untuk membuktikan semua ucapannya itu dengan mencoba bertarung melawan Hilarus. Roman ways of combat. Tapi Tiberius pun akhirnya bisa dikalahkan Hilarus dengan mudah, yang di waktu bersamaan akhirnya terlihat Tiberius dengan hidung yang berlumuran darah. Setelah itu diperlihatkan Spartacus, Ganesius, dan Crixus secara diam-diam menyerang ke markas dari Cosinius dan Furius. Dan karena mereka bertiga melihat jumlah pasukan di camp musuh yang berjumlah terlalu banyak, maka Spartacus mengatakan pada Ganesius dan Crixus untuk menunggu sejenak agar supaya jumlah pasukan itu menyusut terlebih dahulu dan barulah mulai bergerak. Lalu Cosinius memerintahkan sebagian dari pasukannya untuk bersiap guna menyerang ke markas Spartacus. Akan tetapi dia tidak menyadari jika Spartacus, Ganesius, dan Crixus telah mengintai di markas mereka dan telah bersiap untuk menyerang sewaktu-waktu. Agron's advance on position to the north draws them away. Lalu diperlihatkan lagi Tiberius yang masih menggerutu kepada pelayan wanitanya yang sembari membasuh luka di wajahnya. Dia merasa kesal karena telah merasa dipermalukan dan diremehkan oleh sang ayah di hadapan para bawahannya. Dan terlihat Crassus yang juga masih berlatih pedang bersama Hilarus di tempat yang sama. Di sini Crassus terlihat marah kepada Hilarus karena dia merasa jika selama ini Hilarus hanyalah berpura-pura saat berlatih pedang bersamanya. Crassus seakan merasa kehebatannya diremehkan oleh Hilarus yang notabene adalah seorang budak dan gladiator. Akhirnya Crassus menantang Hilarus untuk bertarung sungguhan dengan menggunakan pedang di tempat itu juga dengan imbalan sejumlah uang jika dia bisa menang melawannya. Akhirnya dengan berat hati Hilarus pun mengiyakan tantangan dari tuannya itu. Dan akhirnya mereka berdua pun bertarung dengan sebilah pedang yang sudah berada di tangan mereka masing-masing. Di sini terlihat Crassus yang hampir dikalahkan oleh Hilarus. Akan tetapi di satu kesempatan akhirnya Crassus dapat melumpuhkan dan mengalahkan Hilarus dengan satu tusukan pedang di bagian perut. Akhirnya dengan sedikit menyesal, Crassus pun merangkul Hilarus yang tengah sekarat sembari mengatakan jika uang yang ia janjikan padanya akan dipergunakan untuk membangun monumen sebagai tanda pengenang akan jasa-jasa Hilarus padanya selama ini. Dan akhirnya Hilarus pun mati di pangkuan tuannya, yaitu Crassus. Di waktu yang bersamaan terlihat juga Spartacus, Ganesius, dan Crixus yang mulai bergerak untuk menyerang ke markas Cosinius dan Furius dengan menghabisi para pasukannya satu persatu. Lalu tak lama kemudian mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam. Dan Spartacus pun berhasil menodongkan kedua pedangnya ke leher Cosinius dan Furius. Dan tak banyak kata, akhirnya Spartacus pun memenggal leher Cosinius dan Furius hingga terpisah dengan tubuhnya yang terlihat tercebur ke dalam kolam yang berada tepat di belakang mereka berdua.
Dan Spartacus pun memerintahkan Dionysus dan Crixus untuk membawa penggalan kepala dari mereka berdua. Gather their heads. Setelah itu, terlihat Metellus yang melaporkan pada Crassus jika Cossinius dan Furius telah tewas di tangan Spartacus. Dan Metellus juga mengatakan pada Crassus jika komando berikutnya untuk menumpas Spartacus dan para rombongannya kini sepenuhnya berada di bawah perintah Crassus. Send them all to equal fate. We have won our victory. Di akhir cerita diperlihatkan Agron yang mengatakan pada Spartacus jika Mummius dan para pasukan Romawi yang masih tersisa sedang menuju ke barat, dan dengan terpenggalnya kepala kedua pimpinan mereka yaitu Cossinius dan Furius, maka telah melunturkan semangat para pasukan Romawi tersebut. Terdengar Crixus yang langsung menyauti perkataan dari Agron tersebut dan menyarankan pada Spartacus untuk mengejar dan menghabisi mereka semua. Tapi Spartacus justru memerintahkan supaya sementara waktu untuk menghindar dari Crassus. Dan Dionysus yang tidak tahu maksud dari Spartacus itu pun terlihat menertawakannya, karena tidak biasanya seorang Spartacus akan menghindar dari musuh. Rupanya Spartacus mengantisipasi musim dingin yang akan segera tiba. Spartacus mengkhawatirkan akan terjadinya kedinginan dan kelaparan yang akan menimpa seluruh pasukannya. Maka menurut Spartacus mereka semua saat ini butuh persediaan makanan dan tempat perlindungan hingga musim semi datang kembali. Dan di sini akhirnya Spartacus mengatakan kepada rekan-rekannya itu jika ia mempunyai rencana untuk mengambil alih sebuah kota di Roma yang nantinya akan dijadikan markas dan tempat perlindungan untuk dia dan seluruh rombongannya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Blood and death.